kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan berkat yang berkelimpahan. Kita masuk dalam ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil kita menyanyikan lagu pujian dari buku nyanyian yang ke-9 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, hanya karena kasih pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu, kasihanilah kami. Janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi lebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 752, ayatnya yang kedua dan yang keempat. Dengarkanlah hukum Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 25 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama dan yang kedua.
yang tertulis dari kitab Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mari kita membacanya secara responsorial. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 827 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan. Warta jemaat, topik
Maksona. 1. Nama minggu kita hari ini, minggu setelah tahun baru. 2. Statistik jemaat baru. Pada hari ini Minggu 5 Januari 2025 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Baruli Denis Leonard Syahaloho SA, Ibu Mentari Septa Nia Burusitorus STMT yang datang dari Gereja HKBP Kartanegara Semarang, Resort Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di Bukit Aeropala Blok U nomor 116 masuk wilayah Efesus. Bila keluarga hadir beribadah saat ini bersama kita, kami mohon berdiri. Oh, tidak ada, mungkin di bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. 3. Dewan Diakonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 5 Januari 2025 kita mengantarkan persembahan ke depan altar berupload untuk distrik 17 Indonesia bagian timur. 2. Pada hari Minggu 12 Januari 2025 yang akan datang kita mengantarkan persembahan ke depan altar berupload untuk Gospel Parepare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. 8. Pengumuman. A1. Pelayan firman Tuhan di ibadah bahasa Batak. Pada hari ini Minggu 5 Januari 2025 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Bapak Pendeta Mengatur Manulung MTH PRSS Distrik 19 Bekasi. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. A2. Bisa sambut PRSS Distrik 17 IBT. Pada hari Minggu 12 Januari 2025 yang akan datang, Distrik 17 Indonesia bagian timur akan melaksanakan pisah sambut PRSS dan acara sebagai berikut. 1. Pemberangkatan atau pisah PRSS lama dan pelantikan atau sambut PRSS yang baru. 2. Pelantikan MPSD HKBP Distrik 17 IBT periode 2024-2028. 3. Pelantikan Badan Audit HKBP Distrik 17 IBT periode 2024 sampai 2028. Tuhan Yesus memberkati. A3. Kor wilayah yang melayani ibadah Minggu. Pada hari Minggu 12 Januari 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya ST B. Banjarnahor JG Puru Manulang. 3. Nona Parulian Pasaribu. 4. Amang Aha Manuru. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Puru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Puru Panjaitan. 7. Inang MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Inang Sintua AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 9. Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. 10. Amang H. Sitorus Pane. 11. Amang Sintua Dr. Rangus TS Huta Barat. 12. Inang
Nyonya T. Sitanggang N. Bolu Kuta Barat. 13. Ama SPP Pasar Ibu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12 Januari 2025, ulang tahun kelahiran atau remaja atau sampai dengan dewasa ada 9 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Bagian D, ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian F, pemakaian gereja, dapat kita baca di warta kita. Bagian F, jadwal pemakaian sobat talenta atau gedung sekolah minggu, dapat kita baca di warta kita masing-masing. Laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran juga dapat kita baca di warta kita masing-masing. Jadwal kegiatan gereja mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 dapat kita baca di warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan sambil kita menyanyikan lagu dari buku nyanyian 826 mulai ayat yang pertama. Kita memberikan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan
untuk segala cinta kasih dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam minggu yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami masih Engkau layakkan untuk datang bersyukur dan menaikkan pujian kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang menerangi dan menuntun kami untuk mengerti dan menghayati serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari ini untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yakni yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai sedikit jauh bacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam suasana tahun baru 2025 ini kita masih disegarkan dengan rasa syukur kita, dan bagaimana kita boleh melihat Tuhan begitu baik mengantarkan kita di tahun 2025 ini, melewati tahun 2024 yang mungkin saja kita lewati berbagai suka duka, gagal, sakit, bahkan pernah di dalam keputusasaan dan lain sebagainya. Tetapi hal yang perlu kita syukuri bagaimana Tuhan boleh menyibakan kita di hari yang kelima di tahun 2025 ini. Dan hal inilah kita boleh melihat ternyata kehidupan manusia ini, kita yang hidup di dunia ini, tidak dapat menghindari namanya penderitaan. Kita tidak hanya dapat berjalan di dalam kesukaan, tetapi kehidupan kita ini harus melintasi berbagai tantangan, melintasi berbagai penderitaan untuk mengingat ternyata kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas, manusia yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa dari pertolongan daripada Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya yang mengimani akan kehadiran Tuhan yang telah nyata di tengah-tengah kita, terlebih Yesus yang sudah datang menjadi manusia, sama tadi seperti firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Dia sudah ada di antara kita, yakni yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Maka ketika kita mengimani itu, ketika kita menghayati dan melihat itu benar-benar ada di tengah kehidupan kita, apapun yang kita jalani, suka duka, sakit, sehat, gagal, terpuruk, jatuh dan lain sebagainya, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Itulah sebabnya ketika para genda tadi mengatakan di dalam foto, biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak. Inilah kita boleh melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Sekalipun manusia itu berulang kali tidak menjadi manusia yang konsisten dan bahkan mendukakan hati Tuhan, Tuhan itu memiliki kasih yang kekal.
yang selalu melanjutkan kasih-Nya kepada kita. Inilah yang menjadi latar belakang ketika Yeremia dipilih oleh Tuhan di dalam nats ini, mengingatkan bangsa ini ketika mereka di dalam kegagalan, ketika mereka di dalam keterpurukan, ketika mereka mengalami kepahitan yang begitu sangat selama 70 tahun mereka harus di dalam pembuangan Babel. Ekonomi mereka hancur, reputasi mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan yang dulunya pernah didengungkan pada zaman dahulu pada nenek moyang mereka adalah bangsa yang besar, sekarang sudah luluh lantah. Bahkan negeri mereka yang mereka banggakan atau bait Allah di Yerusalem yang mereka dengungkan di seluruh dunia ini hancur berpuing-puing. Tidak ada lagi harapan. Mereka di dalam pesakitan yang amat sangat, penderitaan secara ekonomi, penderitaan secara sosial, kehidupan tatanan sosial, bahkan mereka mengalami keterpurukan sebagai bangsa yang terjajah. Tetapi inilah yang kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan, bahkan memberikan perjanjian baru. Sama seperti kita lihat kasih Allah ini sama seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Kalau di dalam bahasa Batak, di dalam terima studi Batak, Tuhan itu tidak membalaskan seperti apa yang kita perbuat. Dia selalu menunggu bagaimana kita untuk datang menyesali segala dosa kita, dan Tuhan memberikan kepada kita pemulihan dan janji keselamatan. Maka itulah mengapa ketika di dalam nats ini Tuhan memilih Yeremia sebagai jalan Tuhan, nabi Tuhan, mengingatkan mereka ketika di dalam berbagai penderitaan dan tantangan. Tuhan menyatakan kepada mereka, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Itu kita boleh baca di ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia katakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih yang kekal. Kalau kita boleh melihat di tengah kehidupan kita, siapa yang mau kepada kita boleh bertahan ketika di dalam kegagalan? Bahkan ketika kita hidup di dalam kebersalahan. Cukup banyak kita saksikan di tengah-tengah dunia ini ketika seseorang di dalam kegagalan, di dalam kesalahan, di dalam dosa besar, belum tentu orang yang di sekitarnya bertahan untuk mendampingi dia. Itu sebabnya ketika orang pandai, orang bijak mengatakan, kalau ada yang bertahan bagimu di dalam kesusahan, jangan pernah melupakan dia. Nah, inilah kalau kita bisa melihat Tuhan menampakkan diri, mengatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih kekal ini kita boleh melihat ternyata Tuhan itu adalah Allah yang sama yang kita kenal pada zaman nenek moyang di dalam konteks ini, Allah yang ada pada zaman Yeremia, dan Allah yang tidak akan berubah pada zaman sekarang. Dia akan melanjutkan dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia tidak pernah kasihnya berangkat dari situasi dan kondisi. Kalau kamu baik-baik saja, aku mengasihi kamu. Sama seperti kalau orang mengatakan di dalam nyanyian itu, "Ada uang abang saya." Kalau tidak ada uang, abang buang, katanya. Kalau kamu sekarang lagi baik, ya sudah, katanya. Kamu temanku. Apalagi di dalam tatanan kehidupan sosial kita, kalau seseorang sudah mencapai puncak karirnya, semua orang itu akan mengatakan, "Itu keluargaku, itu temanku, itu dulu teman iniku," dan lain sebagainya. Tapi coba kalau kita sudah jatuh, bahkan keluarga sekalipun yang hubungan darah mengatakan, bisa mengatakan, "Aku tak ada." Sahabat kita yang mungkin yang karir duluan, pernah karir, kalau kita mungkin jatuh, reputasi kita sedang buruk, mungkin yang mengatakan, "Oh, saya tidak kenal itu." Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan yang kita kenal, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika kita di dalam keterpurukan. Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika kita di dalam penyesalan, ketika kita bahkan melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Dia selalu mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan kasih yang tidak pernah berubah. Dia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Untuk itulah dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia, dia katakan,
Babel, tetapi aku akan mengumpulkan mereka, aku akan menjaga dia. Allah menyatakan ini bagaimana Tuhan memulihkan bangsa ini seperti gembala terhadap kawanan domba-dombanya. Gembala yang dimaksudkan di sini adalah gembala yang mengenali siapa daripada domba-dombanya. Bahkan ketika satu orang domba itu tersesat, dari 99, satu orang dia akan cari. Disinilah kasih kekal yang daripada Tuhan yang bisa kita lihat. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan menebusnya. Dan mereka akan merasakan bagaimana kelimpahan, melihat kebajikan Tuhan. Mereka akan menikmati gandum, anggur, minyak, anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Mereka akan seperti taman yang diairi dengan baik-baik. Mereka tidak akan pernah lagi merana. Di sini kita boleh melihat tadi kalau kita katakan nas ini mereka terpuruk secara ekonomi. Mereka menjadi bangsa yang begitu miskin dan bahkan bangsa yang tidak dapat berdiri lagi. Tetapi Tuhan mengatakan mereka akan bersorak-sorak di atas bukit Sion. Berarti ketika dikatakan di atas bukit Sion, sukacita mereka Tuhan limpahkan dan semua orang bisa melihat. Hal inilah yang bisa kita lihat bahwa ketika seseorang tidak memadamkan pengharapannya, dia tetap berharap kepada Tuhan menyerahkan kehidupannya, Tuhan akan memberikan kemenangan baginya. Sebentar saja Tuhan akan membolak-balikkan kehidupan manusia ketika kita benar-benar berserah kepadanya. Itulah kenapa Tuhan mengatakan karena mereka akan berseri-seri wajahnya, mereka akan menerima kelimpahan gandum, anggur, minyak, anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Anak-anak darah mereka akan bersukaria menari bersama-sama ketika pada saat itu anak-anak mereka seperti tidak mempunyai masa depan. Karena kehidupan mereka, tanah mereka sudah hancur, sudah diluluh lantahkan oleh penguasa Babel. Tapi siapa sangka Tuhan menyatakan anak-anak mereka, anak-anak darah mereka akan bersukaria menari-nari. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Perkabungan mereka akan diganti dengan sukacita. Inilah yang menjadi kegembiraan bagi kita. Ketika setiap orang menggantungkan harapannya kepada Tuhan, percaya akan janji dan keselamatan yang daripada Tuhan. Benar seperti yang dikatakan oleh orang-orang percaya. Kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen, habis hujan tampaklah pelangi. Sebagaimana Tuhan boleh meluluh lantahkan dunia ini ketika terjadinya air bah pada zaman Nuh, tapi Tuhan kembali merajuk janji-Nya, memberikan pelangi yang begitu indah, memulihkan kembali dunia ini, memberikan perjanjian baru bahkan pada masa Yeremia ini dan bahkan pada masa sekarang setelah minggu tahun baru ini. Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya melalui Yesus yang telah kita rayakan pada perayaan Natal. Dia menjadi Allah yang tidak jauh tetapi Allah yang menjadi dekat bagi kita. Dan Dia memberikan sukacita yang besar bagi kita, menghantarkan kita di tahun yang baru, di hari yang kelima ini. Karena itulah yang menjadi ketetapan bagi kita, sukacita bagi kita di minggu hari ini. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang dituliskan oleh Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke negeri mereka. Masih ada harapan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayakanlah hidup kepada Tuhan. Kalau kita sudah dapat menyeberangi tahun 2024, percayakanlah kepada Tuhan. Mungkin saat ini banyak orang-orang Kristen, banyak di antara kita yang mengalami posisi di dalam kelemahan, hancur, rapuh, kecewa, dan lain sebagainya. Ingatlah, ternyata kita ini adalah manusia yang rapuh, yang tidak dapat berdiri sendiri. Justru kerapuhan ini akan mengajak kita, akan mengarahkan kita bersatu dengan Tuhan. Ternyata kehidupan kita ini tidak dapat berjalan sendiri. Harus melihat bagaimana Tuhan yang menjadi satu-satunya pegangan.
hidup kita. Karena itulah kehidupan kita ini diajar untuk menjadi orang yang mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Sepanjang tahun 2025 ini kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya pegangan kehidupan kita, Ia akan meluruskan jalan kita. Dia tidak akan pernah berubah. Kasih setianya adalah kasih yang kekal. Dia akan menggembalakan kita, Dia akan mengenyangkan kita, Dia akan memberikan masa depan yang terbaik bagi kita. Karena tidak pernah Allah merancangkan masa depan yang suram bagi kita. Justru manusialah yang kadang membatasi Tuhan, mempercayakan hidupnya, masa depannya terhadap kemampuannya, mempercayakan masa depannya, bagaimana hidupnya ini kepada orang yang ada di sekitarnya. Padahal manusia itu adalah manusia yang rapuh sama sepertinya, bahkan bisa mengecewakan. Maka itulah kenapa Tuhan menyatakan kepada kita, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu. Jangan mempercayakan hidup kita kepada orang yang kita kasihi, kita jaminkan, atau kepada kemampuan kita. Justru pada kemampuan kita inilah kita terbatas. Justru ketika kita mempercayakan hidup kita ini pada tingkat pemikiran kita, kemampuan kita bisa jatuh kepada kesombongan. Kita bisa jatuh terhadap menduakan Tuhan. Maka jadikanlah Tuhan menjadi Allah yang dapat memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Kalau bangsa ini harus merasakan keterpurukan selama 70 tahun lamanya. Ada kalanya orang Kristen itu, kita yang mempercayai Kristus ini, apalagi sudah melewati tahun 2024, masa kehidupan yang suram, dia langsung menyalahkan Tuhan dan berputus asa. Kontras hidupnya itu berubah 360 derajat. Dia langsung berubah menjadi orang yang ogah-ogahan, menjadi orang yang menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Lihatlah bangsa ini 70 tahun. Bagaimana Tuhan membentuk karakter seseorang. Maka bisa saja mungkin hidup kita harus di tempat Tuhan dengan begitu lama, tapi Tuhan itu tidak berubah. Janjinya itu adalah janji yang selalu kekal. Janjinya adalah janji yang tidak pernah berubah. Dia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Maka bila mana nanti kita melewati fase-fase kehidupan di tahun 2025 ini, berbenturan, berhadapan, bahkan harus tenggelam di dalam hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita harus mengingat itu sebagai cara Tuhan untuk mematangkan kita. Bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, 40 tahun mereka harus ditebah di padang gurun. Mesir ke Kanaan bukan jarak yang jauh, tidak. Sebenarnya bisa ditempuh hanya di dalam beberapa jam. Tapi mereka harus 40 tahun. Mungkin saja kita akan melewati padang gurun yang kering. Mungkin saja kita akan melewati peristiwa kehidupan yang begitu tidak kita prediksi sebelumnya di tahun 2025 ini. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia akan melanjutkan kasih setianya kepadanya. Bahkan Tuhan mengatakan masih ada harapan untuk hari depan. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan kekuatan kita adalah Yesus itu sudah menjadi manusia. Itu tadi di episode tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Dia yang telah lahir di antara kita menjadi manusia yang sama seperti kita. Dia pernah merasakan menangis, dia pernah merasakan kelaparan, dia pernah disingkirkan, dia pernah dikhianati, dia pernah di dalam kesakitan sampai pada kematian dia rasakan. Yang berbeda dari kita dengan Yesus adalah dia tidak berdosa. Tapi apa yang kita rasakan, dia pernah melaluinya.
Maka itulah yang mengajarkan kepada kita, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Kristus. Karena Yesus melewati kematian itu, dia bangkit memberikan harapan bagi kita. Dan itulah yang kita nantikan agar setiap orang percaya tidak berputus asa. Bapak Ibu sekalian, tingkat orang yang berputus asa sangat tinggi sekarang. Baik orang-orang yang di dalam masa mudanya, generasi Z sekarang, generasi milenial dan lain sebagainya, sangat banyak. Apalagi prediksi orang-orang pintar sekarang ya, kesulitan ekonomi, prediksi ekonomi dan lain sebagainya, wabah penyakit yang sudah banyak sekarang, sangat banyak. Tapi jangan takut, percayakanlah kepada Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan yang kita kenal di tahun yang lalu, saat ini, dan tahun yang akan datang, dan hari-hari kedepannya, sampai dia akan menggenapi janjinya adalah Allah yang sama. Maka itu berangkatlah di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru. Dan seperti yang dikatakan oleh Yeremia 31 ayat 17, masih ada harapan untuk hari depan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang memulihkan kehidupan manusia. Kasih setia-Mu adalah kasih setia yang kekal. Kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah. Sekalipun di dalam kerapuhan, berdosaan, bahkan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan, Engkau selalu menunjukkan bagaimana kebaikan dan kemurahan hati-Mu untuk datang, memanggil, memulihkan, membebaskan kami. Maka itulah Tuhan yang Kau ajarkan bagi kami, agar di tahun yang baru ini Tuhan menghantarkan kami dengan harapan yang baru di dalam Tuhan, terlebih mempercayakan kehidupan kami kepada-Mu. Karena setiap orang yang percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan, dia akan memperoleh masa depan yang berkemenangan di dalam Engkau. Bila mana di hari-hari yang akan datang, di kehidupan kami akan melintasi berbagai tantangan, suka duka, sakit sehat, perkabungan, dan apapun itu, ajarilah kami bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang teguh di dalam iman kami, yang mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena segala sesuatu Engkau rancangkan yang terbaik di dalam hidup kami. Singkirkanlah ketakutan, keputusasaan, bahkan ya Tuhan, kekhawatiran kami untuk menjalani kehidupan kami, baik bagi anak-anak remaja Naposo Bulung yang masih dalam bangku pendidikannya, baik kepada mereka yang masih bekerja, yang berumah tangga, yang mencari pekerjaan, yang berbeban berat, yang di tengah persoalan kehidupan bahkan sakit penyakit. Biarlah Tuhan kekhawatiran itu kami serahkan kepada Tuhan, karena firman-Mu berkata kepada kami, masih ada harapan untuk masa depan kami ketika kami percaya kepada Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Maka apakah yang menjadi ketakutan kami ya Tuhan untuk melintasi, melewati hari-hari kami ke depannya, bila Tuhan ada bersama dengan kami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang boleh bersama hadir mensyukuri dan memuji Engkau pada minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan melawat kami dengan kasih setia, sehingga kami hidup di dalam sukacita, pengharapan, ketekunan di dalam firman. Berikan kesembuhan kepada setiap jemaat yang di dalam sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka. Kasihanilah mereka. Kami percaya tangan pengasihan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat kami yang dalam keadaan sakit, bahkan yang berbeban berat. Kami serahkan kehidupan perjalanan pelayanan di tengah-tengah kehujanan. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak, bahkan juga bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin di tengah-tengah gereja kami. Berkatilah bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana
Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 750 sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa